Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Channel ini sengaja dibangun untuk menjadikan channel alternatif bagi channel-channel yang tidak mendidik, yang berbasis konten pornografi dan juga cara hidup yang sangat mewah, yaitu yang hedonistik. Nah, dukung kami. Mari kita eksis bersama dengan cara klik subscribe agar channel ini tetap bisa eksis mengunjungi Anda semua. Nah, saudara-saudara, kali ini saya khusus juga datang untuk para peserta PPG Prajabatan. Banyak pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kolom diskusi, kolom komentar di episode-episode yang terdahulu. Tentu saja saya tidak akan mengulang pertanyaan yang diulang-ulang juga. Yang pada hakikatnya itu sudah ada di episode sebelumnya. Bisa dicari di episode sebelumnya. Pertanyaan yang tidak saya jawab. Nah, banyak pertanyaan. Coba akan saya bacakan satu persatu dan saya coba untuk menjawab satu persatu agar kalian semua bisa memiliki kepastian ataupun ketidakraguan terhadap apa yang saudara pertanyakan. Kita mulai ya. Yang pertama, peserta PBG harus presensi 3 kali dimulai pukul 7 sampai 16.30. Saya kira ini kan praktek-praktek apa kurikulum akademik yang ada di LPTK. Tentu saja itu sangat mungkin dan itu menjadi hak penuh dari LPTK yang ada. Saya yakin bahwa LPTK juga akan menegakkan disiplin dengan cara misalkan saja presensi, memberikan tugas di asramakan dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira kalian yang memang ingin ikut PPG Prajabatan, ikutilah dan serahkan passion, serahkan loyalitas Anda untuk mempelajari kurikulum yang ada. Tentu saja presensi itu kan bagian dari proses pembelajaran. Sehingga kalian nggak usah sejak awal sudah galau soal presensi itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika gagal tes gelombang 1 dan 2, masihkah ada kesempatan lagi? Saya yakin ada, karena 2 gelombang ini saja, ini saya tidak yakin bahwa target yang sedianya akan dicapai oleh kementerian, yaitu menggantikan 80.000 guru pensiun itu bisa terselesaikan. Di gelombang pertama saja, misalkan saja ingin mencapai target 40, yang mendaftar 30-an ribu, yang lolos hanya 17.000. Ini menunjukkan bahwa tidak gampang memang mengikuti program PPG Prajabatan ini. Sehingga tahun-tahun 3 tahun yang akan datang pun saya yakin bahwa rekrutmen untuk PPG Prajabatan atau rekrutmen guru baru untuk menggantikan pensiunan itu masih tetap ada. Persoalan umur, saya kira itu nggak bisa ditawar kalau persoalan umur. Sehingga kalian yang umurnya tidak memenuhi syarat tentu saja tidak bisa lagi. Itu adalah suatu keniscayaan. Nah, berikutnya, sertifikat pendidik diberikan kapan? Sudah dijawab pada episode sebelumnya, yaitu diberikan tentu saja setelah lulus dari uh, program PPG Prajabatan itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini kabarnya harus PPL akan diselenggarakan uh, di uh, penempatan 2 tahun. Setelah penempatan 2 tahun, uh, oh ini kurang jelas ya. Tapi uh, saya kira PPL di sekolah tempat penempatan 2 tahun. Oh ini maksudnya. Ya, 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 mohon maaf. Apakah PPL dilakukan di calon sekolah penempatan 2 tahun? Saya kira tidak begitu. Saya kira tidak mungkin karena LPTK kan tidak tahu Anda nanti ditempatkan di mana. Kalau misalkan jauh dari LPTK, kan tentu saja itu tidak mungkin. Tentu saja PPL
adalah menjadi kewenangan dari LPTK, di mana Anda akan mengikuti PPG Prajabatan. Kalau saja saudara bisa ditempatkan di sekolah calon penempatan setelah PPG selama 2 tahun itu kebetulan. Tapi tidak by design, saya kira. Kemudian, apakah CPNS guru masih ada? Saya yakin ada. Karena guru itu termasuk komponen pendidikan yang penting. Dan saya yakin pemerintah juga akan mengadakan pegawai negeri sipil pada guru, tidak saja pada pegawai yang lain. Walaupun itu juga kita tidak tahu kapan dan formasinya seperti apa. Karena untuk mengangkat CPNS, ASN CPNS itu masih banyak jalan yang harus dilakukan. Harus disetujui oleh BKN, disetujui oleh Menpan RB, disetujui oleh Pemda, adakah formasi di Pemda. Karena sebenarnya guru itu adalah kewenangan daerah ketika zaman sekarang ini ada otonomi daerah itu. Nah, berikut, apakah bisa ketika ikut BPG didaftarkan pihak sekolah ke Dapodik? Untuk apa didaftarkan ketika PPG, pertanyaannya? Kalau Dapodik itu kan untuk mengetahui, untuk memberikan data di mana Anda bekerja. Sehingga implikasinya dengan data itu Anda bisa mendapatkan layanan-layanan atau hak-hak yang memang bisa didapatkan dari kementerian. Kalau saudara PPG kemudian didaftarkan Dapodik oleh sekolah, saya kira nggak masuk akal. Dan tentu saja yang syaratnya PPG Prajabatan itu kan yang belum bekerja. Kalau saudara sedang PPG didaftarkan, itu saya kira kontraproduktif, menjadi paradok, jadi tidak masuk akal. Kemudian berikutnya, ini apakah semua peserta PPG Prajab nanti lulus semua? Ya, saya kira bisa saja lulus semua, karena kriterianya lulus dan tidak itu kan apakah Anda memenuhi syarat ujian kinerja maupun ujian pengetahuan. Sepanjang semua peserta itu dapat semua, bisa mengerjakan apa yang dipersyaratkan, tentu bisa lulus semua. Ini pertanyaan yang sebetulnya masih dalam proses, sehingga jawabnya tentu saja ini adalah asumtif. Jadi kalau semua bisa mengerjakan, tentu lulus semua. Kalau semua tidak bisa mengerjakan apa yang dipersyaratkan, tentu tidak lulus semua. Tapi itu tidak akan terjadi, terlalu ekstrim. Tidak mungkin tidak lulus semua. Dan kemudian ada yang tidak lulus itu mungkin. Karena bagaimanapun orang gagal itu ada. Secara kurva normal, orang-orang gagal itu juga ada di dalam kurva itu. Nah, mungkin saudara mudah-mudahan tidak termasuk yang tidak lulus. Saya optimis bahwa kalian akan lulus. Nah, kemudian soal asrama sudah kita jawab. Kemudian apakah setelah eh, ditempatkan 2 tahun istilahnya mengabdi itu, sebetulnya kementerian tidak ada kebijakan mengabdi. Yang penting saudara lulus punya sertifikat pendidik, ditempatkan di sebuah sekolah yang itu adalah bisa terjadi di daerah-daerah yang kurang guru, yang daerah terpencil. Tapi ini bukan berarti pengabdian tidak berbayar. Itu adalah penempatan yang juga berbayar. Sebagaimana saudara mempunyai hak-hak dan juga kewajiban sebagai seorang guru. Kemudian eh, apakah eh, setelah ini, oh sebentar, soal asal ya. Apakah setelah mengabdi 2 tahun bisa kembali ke sekolah asal ketika sudah mengajar? Itu bisa, ada kemungkinan. Jika kalian mengisi domisili di mana sekolah itu dekat dengan domisili Anda. Karena dari sejak awal kan dikatakan bahwa kebijakan PBG Prajabatan itu adalah
berbasis kewilayahan, yaitu untuk menutup kekurangan guru akibat yang pensiun di wilayah tertentu. Kalau saudara tinggalnya di wilayah di mana guru kurang, saya yakin itu bisa balik lagi ke situ. Kemudian berapa lama menunggu penempatan setelah lulus PPG? Saya kira tidak akan bertahun-tahun kan, karena tujuan pemerintah itu adalah untuk mengganti guru pensiun yang jumlahnya 80.000 secara nasional. Oleh karena itu, begitu kalian lulus, tentu saja akan ditempatkan. Pemerintah tidak akan mengambil risiko bahwa sekolah kekurangan guru. Kemudian saudara disandra untuk tidak ditempatkan misalkan saja. Itu tidak akan terjadi. Kebijakan itu tidak masuk akal ketika dilakukan. Kemudian, mana tadi? Hmm, Oke, ada saran bahwa sering-seringlah channel ini membahas persoalan BPG. Oke, saya akan selalu berada di channel ini bersama kalian. Tetapi jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap eksis. Karena dari data yang ada di YouTube, pada video saya yang me- apa eh, memiliki konten bagaimana menghadapi eh, wawancara, bagaimana soal wawancara itu yang menonton 17.000 orang. Tapi yang subscribe hanya 500 orang. Betapa, betapa kalian egoisnya. Bahwa diajak kolaborasi itu sulit. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau melahirkan, apakah ada keringanan kuliah? Keringanan kuliah itu tidak dikenal di perguruan tinggi. Kalau saudara cuti, ada. Itu kemudahan namanya. Tapi kalau keringanan kuliah dalam arti misalkan saja yang harusnya 6 SKS boleh melahirkan, terus yang 3 SKS tidak dilanjutkan, itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Nggak ada konsep keringanan. Jadi yang ada adalah cuti. Misalnya kalian melahirkan, ya cutilah 1 semester. Sehingga kalian itu nggak kehilangan paket semesternya. Jadi SKS-nya tetap utuh sesuai dengan program kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian setelah penempatan selesai 2 tahun, apa masih digaji? Tentu saja masih, nggak mungkin Anda bekerja tanpa digaji. Kalaupun sudah penempatan 2 tahun, Anda kan tetap sebagai guru kecuali Anda keluar. Dan kalau penempatan dan Anda kemudian dipindahkan ke tempat lain berbasis kewilayahan dekat dengan domisili Anda, itu kan kewajiban pemerintah untuk memindahkan. Dan saudara tentu saja apa pasif saja itu akan dipindahkan nanti. Sedang tinggal mengikuti dan membantu syarat-syarat yang diperlukan. Jadi setelah penempatan, saudara tetap saja digaji sepanjang kalian sebagai guru dan mengajar dengan jam pelajaran tertentu. Mengapa saya mengatakan sepanjang kalian menjadi guru dan mengajar sesuai dengan persyaratan dan mengajar, ya bisa jadi saudara setelah setelah uh, ditempatkan 2 tahun itu Anda keluar dari guru misalkan saja, itu bisa terjadi saja karena alasan alasan suatu alasan tertentu. Apakah UKIN dan UP uh, di akhir perkuliahan? Ya tentu saja ada. Yang namanya PPG Prajabatan itu kan saudara pendidikan profesi namanya. Pendidikan profesi itu akan juga dites kinerja kalian. Jadi bukan saja sekedar teori atau pengetahuan, bahkan kinerja itu mungkin lebih duluan daripada tes untuk bidang pengetahuan. Kemudian sertifikat. Oh, sertifikat diberikan setelah lulus atau, nah ini tadi sudah dijawab, tentu setelah lulus. Bolehkah langsung daftar P3K? Ya, tentu saja ketika ada formasi, ada lowongan, tentu saja bisa mendaftar. Dan bahkan mungkin pemerintah juga membuat prioritas bahwa para PPG Prajabatan ini mendapat prioritas terhadap kesempatan untuk mendaftarkan P3. Itu tadi, P3K itu. Nah, kadang-kadang orang selalu bertanya, semua, nggak semua, banyak yang bertanya, setelah PPG Prajabatan itu statusnya apa? Apakah guru honorer?
apa guru apa, sedangkan honorer sudah tidak akan ada. Jadi kalian nggak usah galau di dalam hal itu. Begitu kalian lulus PPK Prajabatan, punya sertifikat, itu kan sudah sebagai orang yang memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada yang tidak punya sertifikat. Oleh karena itu nggak usah galau sebagai apa, akan kemana. Itu tentu akan dibutuhkan pemerintah, karena guru itu ke depan kurangnya banyak sekali. Yang pensiunnya aja setiap tahun itu kurang lebih 80.000, bayangkan. Jadi Anda nggak usah galau soal itu. Jalani PPK Prajabatan dengan serius, tunjukkan passion saudara adalah guru yang baik, guru yang profesional. Karena ketika saudara nanti mendapatkan sertifikat pendidik, Anda adalah guru profesional. Nah, guru profesional itu tentu saja sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai ASN, PNS, atau bahkan ASN P3K. Nah, disinilah letak hebatnya kalian nanti setelah lulus PPK Prajabatan. Nah, itulah saudara-saudara, para peserta PPK Prajabatan, selamat ya mengikuti kuliah. Dan bagi yang mau tes wawancara gelombang kedua, selamat juga. Dan yang dulu nggak lolos, kemudian masih ikut lagi, selamat juga. Saya sudah menyediakan apa tips bagaimana supaya lolos dalam wawancara. Ada di channel ini. Sudah, saudara bisa search taktik lolos untuk wawancara, misalnya saja. Itu yang bisa saya jawab kali ini. Tentu saja saya akan melihat komen-komen kalian di YouTube suyanto.id. Kita akan menjawab bila saya pandang perlu. Terima kasih. Sukses semuanya. Dan mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun berada. Sampai jumpa.